Oke, selamat pagi dan malam ya. Oke, kita akan melanjutkan materi kita ya, bab atau pertemuan berikutnya dengan mata kuliah testing dan implementasi sistem informasi ya. Oke, hari ini kita akan membahas tentang risiko bisnis sistem perangkat lunak. Ya. Jadi ada beberapa risiko yang terjadi jika kita berbisnis ya atau dalam pengembangan perangkat lunak atau aplikasi. Oke, kita akan mengulas lagi ya yang kemarin. Ya. Definisi testing perangkat lunak atau testing atau pengujian. Ya. Jadi secara umum ya pengujian dapat berarti proses untuk mengecek apakah satu perangkat lunak yang dihasilkan sudah dapat dijalankan sesuai dengan standar tertentu. Ya. Jadi sebelum sistem ini dipakai atau dirilis kepada user yang akan menggunakan atau pengguna akhir, maka sistem ini terlebih dahulu harus kita tes ya atau harus dilakukan testing sebelum digunakan oleh user untuk memastikan bahwa tidak ada lagi ya missing atau bug ya atau masalah pada sistem ini nantinya. Oke. Pengujian perangkat lunak adalah proses untuk mencari kesalahan pada setiap item perangkat lunak, mencatat hasilnya, mengevaluasi setiap aspek pada setiap komponen sistem, dan mengevaluasi semua fasilitas dari perangkat lunak yang dikembangkan. Ya, ini yang sudah saya bilang tadi. Ya, dengan melakukan testing, kita menghindari ya adanya cacat daripada sistem yang sudah kita buat atau yang sudah kita kembangkan tersebut ya untuk mengevaluasi ya menguji coba ya, pada tahap yang terakhir sebelum dirilis atau digunakan oleh user. Oke, jadi dalam melakukan pengujian perangkat lunak itu ada beberapa tahap ya, ada beberapa proses yang harus dilalui ya. Jadi ada 4 komponen proses yang akan dilalui. Oke, ya. Jadi ada plan, ada do, ada checks, dan ada action. Oke, kita bahas satu-satu. Ya, oke. Yang pertama adalah plan. Ya, jadi sebelum kita melakukan ya pengembangan software, terlebih kita melakukan plan atau planning. Ya, jadi sebelum kita melakukan pengembangan, kita harus tahu apa yang akan kita kembangkan. Ya, kita ingin sistemnya seperti apa. Ya, jadi itu harus diketahui dulu sebelum kita melakukan pembuatan atau pengembangan aplikasi tersebut ya. Tujuannya apa? Ya. Jadi tidak semua harus kita kembangkan ya. Metode-metode pendukungnya ya. Misalnya ada lagi software, ada hardware pendukungnya. Ya silakan ya. Silakan ditentukan ya supaya tidak ada kekurangan atau kesalahan dalam pengembangan tersebut. Jika sudah melakukan planning, strategi-strategi apa yang akan kita terapkan berikutnya adalah kita melakukan do ya. Kita mengeksekusi rencana yang sudah dibuat ya. Jadi strategi-strateginya tadi yang sudah kita buat, kita dokumentasi, berikutnya kita eksekusi. Ya, kita membuat atau kita merancang ya, apa yang sudah kita inginkan. Tujuan apa yang akan kita capai. Ya. Setelah mengeksekusinya sampai pada tahap selesai, ya, berikutnya adalah yang ketiga adalah melakukan cek. Ya, cek ini adalah memastikan bahwa pekerjaan dan hasilnya berjalan sesuai dengan rencana. Ya, melakukan verifikasi, melakukan validasi ya di sini. Ya. Nah, di tahap inilah si bagian testing atau si tester melakukan pekerjaan. Ya, untuk memastikan hasil berjalan
sesuai dengan yang sudah dilakukan pada tahap pertama dalam tahap planning. Apakah tujuannya sudah tercapai atau tidak? Tahap-tahapnya sudah dilalui dengan benar atau tidak? Ya, jika sudah dilakukan testing, ya, dicek semua sudah berjalan atau tidak. Yang terakhir adalah action, ya, mengambil tindakan yang diperlukan bila terjadi ketidaksesuaian. Ya, kalau sudah jalan, sudah selesai, ya udah. Tapi kalau tidak sesuai dengan apa yang sudah disetujui pada tahap planning atau sistemnya masih ada error, maka berikutnya diambil tindakan. Sistemnya mau dibuat apa? Mau dilanjutkan atau di stop? Itu tergantung daripada yang punya sistem tersebut. Ya, harus diperbaiki atau tidak. Yang berikutnya, tahap testing pada pengembangan software hanya melibatkan komponen cek. Ya, jadi yang sudah saya bilang tadi, ya, si testing atau tester itu bekerja cuma pada tahap cek. Ya. Tahap yang lain dia tidak mengikuti. Ya. Jadi tahap 1, 2, dan 4 itu adalah tahap si pengembang. Nah, jadi tim pengembang software bertanggung jawab pada 3 komponen lainnya, dan tester mengecek untuk memastikan bahwa software yang dibuat memenuhi kebutuhan dari user dan customer. Ya, jadi si tester itu hanya bekerja di bagian cek. Ya, sisanya adalah si pengembang. Ya, yang ketiga tahap yang lain itu adalah si pengembang. Oke. Bila tidak memenuhi, maka tester akan melaporkan cacat atau kekurangan pada tim pengembang software. Ya, jadi dia kerja pada tahap ketiga, jika tidak sesuai, dia akan melaporkan ya missing apa atau cacat apa yang ada pada sistem kepada pengembang untuk dilakukan perbaikan atau tidak. Tergantung karena si tester tidak bekerja lagi, ya, tidak ikut campur di bagian situ. Oke, ini adalah pihak yang berkaitan dengan testing. Ya, jadi ada beberapa pihak yang berkaitan dengan testing. Pada tahap testing, pihak-pihak ini harus terlibat. Ya. Oke, yang pertama adalah software customer. Ya, bagian atau departemen yang meminta dikembangnya suatu software. Ya, jadi yang minta dikembangkan itu adalah namanya software customer. Artinya si klien kita atau customer kita. Ya, dia juga terlibat. Ya, kalau dia tidak terlibat, bagaimana kita tahu dia maunya seperti apa sistemnya nanti? Ya, pasti akan terlibat ya. Oke, yang kedua adalah software user. Ya, dia ini adalah individu atau grup yang akan menggunakan software setelah selesai dibuat. Ya, jadi ini adalah si user atau siapa yang akan mengakses ya sistem atau web yang akan dikembangkan nanti. Setelah selesai, siapa yang akan menggunakan? Ya, itu adalah si user atau software user. Oke, yang ketiga adalah software developer. Ya, individu atau grup yang menerima atau membantu dalam mencatat kebutuhan-kebutuhan user. Ya, jadi dia mencatat ya kebutuhan-kebutuhan user seperti apa. Dia merancang software, membangun software, dan mengubah serta merawat software seperti yang diperlukan. Ya, jadi ini adalah the developer ya, yang akan mengembangkan sistem ini nantinya. Oke, yang keempat itu adalah software tester. Ya, individu atau grup yang melakukan fungsi pengecekan pada software. Ya, dapat merupakan bagian dari developer, grup independen, atau kombinasi. Ya, biasanya ada juga dari developer. Dia sudah menyiapkan testernya sendiri, atau bisa saja dari orang lain, atau semuanya, ya, atau kombinasi. Ya, ada dari individu, ya, ada dari developer,
atau dari pihak lain di luar daripada yang bekerja di dalam pengembangan ini. Oke, yang kelima adalah Information Service Management atau ISM. Ya, individu atau grup ya yang bertanggung jawab dalam memenuhi tugas-tugas sehubungan dengan layanan informasi. Ya, jadi kalau si pengembang ya ingin meminta informasi-informasi, mintanya di sini. Ya. Oke, yang keenam adalah Senior Organization Management atau CEO. Ya, dari organisasi dan senior eksekutif lainnya yang bertanggung jawab mencapai misi dari organisasi. Nah, ini biasanya pimpinannya ya, yang punya software tersebut ya. Oke, yang ketujuh adalah author ya, satu atau lebih individu yang bertanggung jawab untuk mengevaluasi efektivitas, efisiensi dan pengendalian yang mencakupi pada area informasi service. Testing sebaiknya dikontrol oleh fungsi audit. Ya, jadi author ya, dia selalu melakukan pengontrolan. Ya, jadi dia adalah auditor ya, atau audit ya. Jadi yang melakukan testing juga harus diaudit ya, harus diperhatikan. Ya, jangan sampai kerjanya tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Ya. Oke. Ya. Berikutnya adalah peranan pengujian atau testing. Masih lanjut. Testing atau pengujian adalah aktivitas yang dapat dilibat pada berbagai proses yang menghasilkan produk. Ya. Jadi setiap yang menghasilkan produk itu pasti ada testing ya atau ada pengujiannya. Ya, tidak mungkin tidak ya. Kalau mau buat makanan juga harus dites ya. Mau buat software juga harus dites sebelum diluncurkan kepada si klien. Semuanya yang menghasilkan produk itu pasti ada tahap testing. Ya, jadi peranan testing berbeda-beda sesuai dengan tipe kegiatan yang digunakan untuk membangun suatu produk. Ya. Jadi semuanya yang menghasilkan produk itu adalah pasti ada tahapnya yang disebut dengan testing atau pengujian produk. Ya, asal supaya produk yang dihasilkan itu sesuai dengan standar dan tujuan daripada perusahaan. Ya. Nah, jadi testing berperan pada 3 kategori pengembangan proses. Ya, jadi ada 3 kategori pengembangan. Ya. Yang pertama adalah manufacturing, yang kedua adalah job shop, dan ketiga adalah professional proses. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah manufacturing ya. Proses yang menghasilkan banyak produk sejenis ya. Jadi saat proses itu menghasilkan banyak produk sejenis. Jenisnya sama. Ya. Testing pada kategori ini biasanya melakukan validasi ada atau tidaknya atribut-atribut dari produk tersebut. Ya. Contohnya pada operasi komputer. Testing akan memvalidasi bahwa data-data yang ada sudah tepat. Ya. Artinya datanya sesuai dengan apa yang akan dimasukkan atau apa yang diinput. Ya. Itu adalah manufacturing. Ya. Sedangkan job shop, ya, proses membangun produk yang berbeda-beda. Ya. Proses membangun produk yang berbeda-beda. Namun memiliki banyak karakteristik yang sama. Biasanya berhubungan dengan pembuatan software. Ya, jadi dalam pembuatan software itu disebut dengan job shop. Ya, sistemnya sama, namanya sama. Ya, hampir di dalamnya juga pun hampir sama, tapi walaupun berbeda-beda. Ya. Testing pada job shop melibatkan verifikasi bahwa kebutuhan-kebutuhan sistem sudah benar dan validasi bahwa produk akhir atau software memenuhi kebutuhan customer. Ya, artinya sesuai dengan keinginan user. Ya.
Dan yang terakhir adalah professional proses. Ya. Proses yang menghasilkan produk yang unik hanya satu-satunya. Ya. Menghasilkan produk dan unik dan hanya satu-satunya. Ya. Contoh bekerja dengan customer untuk memenuhi solusi bisnis mereka menggunakan teknologi komputer. Ya. Jadi sistem yang dibuat itu khusus untuk satu perusahaan saja. Ya, tidak bisa dipakai-pakai yang lain. Walaupun yang lain modelnya sama tapi tidak sama. Biasanya kalau yang lain itu database-nya masih bisa diambil. Ya. Umumnya customer lah yang melakukan validasi apakah produk cukup memuaskan. Namun beberapa jenis testing ya, dapat dilakukan dengan pengamatan dan perbandingan untuk menilai kelayakan dari ada suatu produk tersebut. Ya. Oke, berikutnya adalah cacat perangkat lunak. Ya, cacat perangkat lunak atau defect. Ya, itu adalah penyimpangan dari atribut produk yang diinginkan. Ya, artinya produknya jalan, tapi tidak sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan dari awal. Itu yang disebut dengan defect. Ya. Tuh. Oke. Berikutnya, ya. Defect atau cacat pada software dapat dikatakan sebagai adanya ketidaksesuaian software yang dihasilkan dengan seharusnya. Ya, jadi itu yang disebut dengan defect. Ya. Jadi defect masih bisa jalan, bukan sistem error. Artinya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Ya, oke. Jadi ada dua kategori umum defect atau cacat ini ada dua kategorinya. Ya, yang pertama adalah cacat spesifikasi produk. Ya, yang pertama adalah cacat spesifikasi produk. Dan yang kedua itu adalah penyimpangan dari keinginan user. Penyimpangan dari keinginan user. Ya. Cacat spesifikasi produk seperti apa? Oh, dia bilang kameranya adalah 68 megapiksel. Ya, berarti terang dong. Ya. Artinya kenyataannya tidak sama dengan 68 megapiksel. Ya. Tidak sesuai dengan apa yang ditulis pada spesifikasinya. Ya. Itu adalah cacat spesifikasi produk. Ya. Yang kedua adalah penyimpangan dari keinginan user. Ya, menyimpang dari keinginan user. Ya, jadi apa yang dibuat itu tidak sesuai dengan yang kenyataannya. Nah, ini contohnya. Jadi ada defect pada umumnya merupakan salah satu dari tiga bentuk berikut. Jadi ada tiga ya bentuk kesalahan. Yang pertama adalah wrong atau salah. Yang kedua missing atau hilang. Dan yang ketiga adalah extra. Ya, wrong atau salah. Ya. Spesifikasi dibuat secara tidak benar. Merupakan cacat kategori kedua. Ya. Jadi spesifikasi produknya dibuat secara tidak benar. Ya. Itu adalah cacat kategori kedua tadi. Ya, nanti dilihat lagi. Ya, kategori kedua yang seperti apa? Adalah penyimpangan dari keinginan user. Tidak sesuai dengan apa yang dicatat pada spesifikasinya. Berikutnya adalah missing, ya, hilang atau kurang. Ya. Spesifikasi kebutuhan tertentu tidak ada pada produk, merupakan catat kategori kedua ke satu. Ya. Biasa HP-HP yang abal-abal, ya, kameranya 3, ya, dikira semuanya hidup, ternyata tidak. Ya. Dia bilang RAM-nya 20 GB, ternyata cuma 16 misalnya. Dan yang ketiga itulah adalah ekstra, fungsi yang terdapat dalam produk tetapi tidak ada dalam spesifikasi kebutuhan, merupakan cacat kategori ke-1. Ya, artinya fungsinya
ya tidak ada, ya tidak ada di spesifikasinya. Tapi di dalam produk ada. Ya, seharusnya kan keuntungan ya. Tapi itu juga cacat daripada produk atau defect ya. Oke, berikutnya adalah defect versus failure atau cacat versus kegagalan. Ya, cacat versus kegagalan. Jadi kalau cacat ya atau defect ini merupakan cacat atau kekurangan di dalam sistem software, namun tidak memiliki dampak apabila tidak mempengaruhi customer atau user dan sistem operasional organisasi. Ya, jadi bila terjadi cacat atau defect itu tidak membuat sistem error, ya, tidak masalah, ya, sistemnya akan tetap jalan, ya, tapi mungkin ada mengganggu, tapi sistemnya jalan. Ya, masih bisa digunakan, masih jalan seperti biasa, tapi mungkinnya waktunya berlambat dan sebagainya. Tapi kalau ke failure atau kegagalan, cacatnya menyebabkan error pada operasi atau secara negatif memberikan dampak pada user atau customer. Ya, jadi pada tahap ini ya itu tidak berjalan atau terjadinya error pada sistem. Ya, jadi itulah perbedaan dari kepada kedua ini, defect atau versus failure. Jadi intinya ya, defect dapat berubah menjadi failure yang dapat menyebabkan gangguan atau kerusakan pada organisasi. Ya. Jadi defect ya atau cacat jika tidak diperbaiki ya walaupun dia tidak pengaruh kepada sistem ya, jika tidak diperbaiki suatu saat akan menjadi failure juga. Akan dapat kegagalan. Ya, akan membuat sistem menjadi rusak. Ya, contohnya kalau di sistem. Nah, misalnya ada cacat, sistemnya diserang virus. Ya, jika virusnya tidak kalian bersihkan, lama-lama sistemnya akan error juga. Ya, misalnya virusnya makan salah satu bagian datanya, ya lama-lama menjadi error. Ya. Padahal dia tidak membuat masalah, dia cuma membuat waktunya menjadi lama misalnya. Ya, misalnya motor, ya dia sudah 1 bulan atau 2 bulan tidak ganti oli, ya asap motor sudah mulai berasap, tapi masih bisa jalan, tidak ngaruh kan kepada sistem, masih bisa jalan seperti biasanya, tapi keluar asap. Tapi kalau makin lama olinya tidak diganti, larinya ke mesinnya sampai dia kering, mesinnya orang bilang tidak bisa jalan lagi. Cuma gara-gara ganti oli 50.000, ganti mesinnya, ganti bloknya, jadi jutaan. Ya itulah yang disebut dengan defect. Jika tidak dilakukan perbaikan, lama-kelamaan akan menjadi failure. Ya, akan menyebabkan gangguan kepada sistem dan error tidak bisa jalan. Ya, seperti itu. Oke, yang berikutnya adalah perspektif bisnis untuk pengujian. Ya, kita melihat daripada sisi bisnisnya. Ya. Ya, jadi pengujian atau testing memiliki fungsi dan peranan tersendiri dalam sudut pandang bisnis. Salah satunya adalah sebagai komponen yang akan menunjukkan risiko bisnis. Ya, jadi dia juga sangat penting. Kita lihat dari perspektif bisnis. Kok bisa, Pak? Bisa. Contohnya seperti saya sudah bilang dari pertemuan kemarin. Di bank saja, itu ada hacker sendiri. Hackernya buat apa? Merusak sistem. Kok bisa, Pak? Mereka dibayar untuk merusak sistem. Ya, daripada hacker yang lain dari luar, dia nyuri uang nasabah, miliaran, triliunan, lebih dia bayar gaji si hacker untuk merusak sistemnya. Supaya tahu apa?
bugnya di bagian mana. Di bagian mana sih orang bisa masuk ke dalam sistem supaya keamanannya diperketat. Ya, skripnya diperbaiki. Ya, itulah kita melihat dari perspektif bisnis. Ya, jika tidak dilakukan testing, banyak bug-bug bisa menyebabkan error. Ya, sistemnya bisa di tengah jalan, ya, yang tadi seharusnya berjalan dengan bagus, jadi rusak. Pada saat dibutuhkan, ya, pelanggan jadi tersendat. Ya, contohnya listrik, ya, mesinnya tidak dilakukan pengujian, tidak dilakukan pengecekan, tidak melakukan perbaikan. Ya. Jika listrik mati aja 1 jam, berapa rugi PLN? Ya, puluhan ratusan juta. Padahal cuma melakukan testing atau pengujian atau pengecekan, itu paling cuma bayar orang ya 10 juta misalnya. Ya, dia harus rugi, mesinnya rusak ratusan juta. Pilih yang mana? Itu dia dari sudut pandang bisnis. Ya, oke. Resiko atau risk, ya, adalah kemungkinan adanya kejadian-kejadian yang tidak diinginkan pada sistem yang dapat mencegah kesuksesan implementasi gagasan-gagasan bisnis dari organisasi. Ya, jadi intinya, ya, resiko atau risk ini bisa menyebabkan kegagalan-kegagalan bisnis, ya, menyebabkan kerugian-kerugian yang dialami oleh suatu organisasi, ya, yang menggunakan sistem tersebut, ya. Makanya, ya, sistem harus selalu dilakukan maintenance biasanya, ya. Makanya bank selalu maintenance itu malam. Kalau udah lewat dari jam 10 malam, ya jangan lagi transaksi uang. Biasanya tidak masuk. Nanti udah jam 3 subuh baru dia masuk, ya. Jadi seperti itu. Makanya dilakukan kontrol atau pengendalian. Cara untuk meminimalisasi resiko yang akan terjadi. Ya, makanya dilakukan kontrol terus-menerus. Ya, makanya dilakukan maintenance biasanya ya. Saya sudah bilang tadi, biasanya malam-malam itu bank melakukan maintenance. Jam 10 transfer uang susah masuk. Biasanya besok baru masuk. Ya. Berikutnya pengujian perangkat lunak atau software testing, suatu cara pengendalian atau kontrol. Ya, harus sering dilakukan pengujian, dilakukan tes berulang-ulang kali. Ya. Maka dapat disimpulkan bahwa para senior eksekutif organisasi mengendalikan pengendalian seperti pengujian perangkat lunak untuk membantu mereka dalam memenuhi tujuan bisnis mereka. Ya, jadi untuk memenuhi tujuan-tujuan bisnis mereka, makanya sering dilakukan testing atau pengontrolan oleh author tadi, ya, untuk meminimalkan terjadinya error pada sistem, ya, seperti itu. Oke, bagaimana software testing dapat membantu dalam mengendalikan risiko bisnis? Ya. Yang pertama, tester harus memahami perannya dalam bisnis organisasi. Ya, jadi seorang tester harus tahu sistem ini digunakan untuk apa saja, ya, bagian mana saja yang penting, keamanan di bagian mana saja yang harus diperketat. Ya harus tahu seorang tester. Kalau tidak ya susah. Ya, di bagian mana yang dijaga ketat. Jangan sampai orang bisa masuk. Ada celah bugnya. Ya. Berikutnya menghasilkan informasi kemungkinan kekurangan atau kesalahan sistem kepada si manajemen. Ya, kepada si perusahaan dia harus tahu bagian-bagian mana yang berisiko terjadinya bug. Ya. Ya, manajemen akan memanfaatkan report
atau informasi dari hasil testing untuk mengambil tindakan dalam mengatasi risiko. Jadi seorang tester ini harus memberikan informasi-informasi kepada si pebisnis, ya, atau yang punya sistem tersebut. Risiko-risiko di bagian-bagian mana saja yang risikonya sangat berat, artinya bisa dimasukkan oleh hacker. Bugnya banyak, ya seperti itu.